Ta'ala. Maka dari itu saya himbau kepada kalian semuanya untuk belajar, ya, mencari apa sih macam-macamnya ibadah itu, agar jangan sampai kalian terjerumus jangan sampai kalian terjerumus dalam keadaan kalian tidak mengerti, ya. Sebab banyak orang yang tidak mengerti, seperti datang ke dukun-dukun untuk meminta kesembuhan dan pertolongan, ya. Ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Banyak orang tidak mengerti. Dan kalau kita tarik kembali, kenapa kok mereka itu tidak mengerti, kenapa mereka itu kok jahil, disebabkan oleh kejahilan mereka terhadap ibadah, makna ibadah, macam-macamnya dan lain sebagainya. Maka agar kita tidak terjerumus, kita harus pelajari mana sih yang dibenarkan, mana sih yang diperintahkan, ya, dan mana sih yang dilarang, ya, sebagai tindakan preventif, ya, bagi diri kita untuk menjauhkan kita dari keterjerumusan ke dalam kesyirikan yang besar. Sebab kenapa kok kita harus selalu waspada dengan perkara yang satu ini, ya? Karena ini perkara yang paling mengerikan, yang manusia bahkan kaum muslimin menganggap enteng perkara ini, yaitu asyirku billah, perbuatan mempersekutukan Allah Ta'ala. Allah sangat murka. Bahkan puncak daripada kemurkaan Allah Ta'ala, ya, Allah paling murka, paling marah, paling benci kalau Allah Ta'ala itu disekutukan, disejajarkan dengan makhluknya, atau disamakan dengan makhluknya, ya. Itu paling murka Allah Ta'ala. Sehingga Allah mengganjar dengan ganjaran yang luar biasa bagi para pelakunya, ya, yaitu dinyatakan sebagai orang yang telah keluar dari Islam kalau dia terjerumus ke dalam syirik yang besar. Dan Allah nyatakan bahwa pelaku dosa syirik yang besar itu kalau dia mati dalam keadaan membawa dosa tersebut, la maghfirata lahu, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya. Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang telah berbuat syirik, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Nah, ini yang kedua ancamannya. Dinyatakan keluar dari Islam, kemudian kalau mati belum sempat bertaubat, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Dan yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan musyrik itu tempatnya di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Yang ketiga, sebagaimana dalilnya dalam surat Al-Bayyinah, di antaranya Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang telah berbuat kufur dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik, mereka itu di neraka jahanam kekal di dalamnya, dan mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk, ya. Kemudian Allah akan mengganjar bahwa orang yang mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan bisa masuk surga, ya. Diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Sebagaimana Allah menyatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah
wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya kata Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan surga atasnya, dan Allah akan tempatkan dia di dalam neraka. Dan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan itu, tidak ada penolong, tidak akan ditolong oleh Allah, dan tidak akan dikeluarkan selama-lamanya. Ya. Nah, jadi ini perkara yang harus kita waspadai terus. Tidak boleh kita lalai dan lupa, karena ini menyangkut keyakinan. Kalau keyakinan kita itu sudah rusak kepada Allah, maka seluruh amalan kita pun juga akan rusak dan sesat. Ya. Kemudian diterangkan bahwa para nabi dan rasul, mereka itu tidak mendahului dakwanya dengan sesuatu ya sebelumnya. Ya. Jadi awal mula yang disampaikan oleh Nabi ialah ajakan untuk mengimani Allah, mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah, dan mengkufuri semua sembahan selain Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, yaitu para rasul itu menyeru kepada umatnya, wahai umatku, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, esakan Allah, dan jauhilah at-taghut, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu diwajibkan bagi orang yang telah mengetahui dan mengenali akidah yang benar, keimanan yang benar kepada Allah, kemudian dia beramal dengannya, diwajibkan baginya untuk tidak membatasi pengetahuannya dan amalannya tentang akidah yang benar itu hanya untuk dirinya. Dalam artian apa? Kamu juga harus mengajak orang lain dan memberitahu orang lain tentang tauhid, ya, dan juga memperingatkan orang lain daripada berbagai macam bentuk kesyirikan, agar kesyirikan itu ditinggalkan. Dan tentunya di dalam mengajak manusia, di dalam memberitahu manusia, atau di dalam mendakwai manusia kepada tauhid, itu harus dengan hikmah, ya, dengan mau'izah, dengan peringatan yang baik, sebagaimana itu merupakan cara dan metode daripada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan para pengikutnya. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang akidah Islam, bahwa akidah Islam itu atau keyakinan Islam itu terangkum di dalam arkanul Islam, arkanul iman, ya. Terangkum di dalam arkanul iman yang berapa jumlahnya? Rukun iman itu jumlahnya berapa? Ya, coba dari kalangan wanita yang masih bicara itu, ya, coba sebutkan rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada siapa? Kemudian beriman kepada siapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, beriman kepada siapa?
beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada Rasulnya. Dan yang kelima, beriman kepada siapa? Beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ya. Nah, ini inti daripada akidah Islam. Dan dasarnya atau dalilnya, ya dalil daripada rukun iman. Itu diambil dari ayat Al-Quran dan juga diambil dari sunnah. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian surat Al-Qamar ayat 49. Dan surat An-Nisa ayat 136. Ini dalil yang pertama dari Al-Quran yang menerangkan tentang rukun iman, kewajiban untuk mengimani 6 perkara di dalam keimanan. Yaitu Allah menyatakan laisal birra laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, kata Allah. Ya. Bukanlah kebaikan itu, kata Allah, ialah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan kepada para nabinya. Kemudian ayat dalam surat Al-Qamar tentang takdir, Allah menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa segala sesuatu itu kami telah menciptakannya dengan takdir, dengan ketentuan. Dan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 285 Allah katakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Allah katakan bahwa Rasul dan orang-orang yang beriman telah beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Semua itu, kata Allah, Rasulullah dan kaum mukminin telah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, dan mereka tidak memilah-milah salah seorang di antara para rasul. Dan Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 136, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mengkufuri Allah dan juga mengkufuri malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta rasulnya dan hari kiamat, sungguh pelakunya telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini diantara dalil tentang rukun iman daripada Al-Quran. Kemudian daripada sunnah Rasul, dalilnya yaitu riwayat hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
beliau menyatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadis thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebutkan, pernah ketika kami sedang duduk bersama Nabi pada suatu hari, tiba-tiba datang seseorang yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak pada diri orang tersebut bekas jadi safar, dan tidak ada seorang pun yang kenal terhadapnya. Lalu dia duduk dengan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi dan berkata, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi, Islam itu ialah kamu mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, serta kamu menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke rumah Allah jika kamu memiliki kemampuan. Lalu dia menyatakan, benar kamu. Lalu kata Umar, kita heran kepada orang ini, dia yang bertanya dan dia yang membenarkan. Lalu orang tersebut bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ialah keimanan itu ialah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ya. Ini landasan dasar daripada rukun iman, yaitu Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa? Pertanyaan jam berapa? Ya, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Ya. Cara beriman kepada rukun-rukun iman. Ya. Setiap individu muslim itu diwajibkan untuk beriman secara keseluruhan terhadap rukun iman. Ada setiap manusia wajib dia mengimani arkanul iman as-sittah. Dalam artian dari 1 sampai 6 itu harus diimani semuanya, tidak boleh ada yang dikurangi. Ya. Seperti seorang mengatakan, saya mau beriman kepada Allah, tapi saya tidak mau beriman kepada Rasul. Tidak sempurna keimanannya. Ya, tidak menggugurkan kekafirannya. Berarti dia masih tetap statusnya sebagai kafir. Ya. Atau ada orang menyatakan, saya mau beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kitab-kitabnya, dan saya tidak mau beriman dengan malaikat. Ya. Ini juga tidak benar.
tidak dibenarkan dan tidak bisa menggugurkan kekafirannya, tidak bisa memasukkan dia ke dalam Islam kalau dia seorang kafir. Atau seperti yang terjadi di kalangan orang-orang kafir terdahulu, ya, tidak mau beriman dengan adanya hari kebangkitan, ya, tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhirat, ya. Ini juga pelakunya kafir, bukan seorang yang Islam atau Muslim. Walaupun dia menyatakan saya beriman kepada Allah, tetapi untuk satu perkara ini saya tidak beriman, ya, yaitu untuk hari kiamat, tidak beriman. Atau juga ada, ya, majusinya umat ini, kata Nabi. Jadi majusi umat ini, yani majusinya umat Muhammad SAW, ialah orang-orang Al-Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, ya. Seperti ketika riwayat yang saya bacakan tadi dari Umar bin Khattab, urutan-urutan periwayatannya, yaitu berasal dari anaknya Abdullah bin Umar, yang ketika membawakan riwayat ini, beliau didatangi oleh dua orang dari negeri Irak, dari Basra. Dua orang ini berharap ketika hendak berangkat melakukan umroh ke Mekah, dia berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh salah seorang dari sahabat Nabi. Lalu mereka ditakdirkan untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka salah seorang dari mereka menyampaikan kepada beliau bahwa di Basra telah muncul satu bentuk pemikiran yang mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, katanya, ya, menolak takdir. Tidak ada takdir, semuanya berjalan sesuai dengan kemauan manusia, katanya. Tidak ada kaitannya dengan ketentuan Allah dan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka ketika mendengar pernyataan ini, Abdullah bin Umar mengatakan, katakan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka, ya, inni bari'un minhum, ya. Katakan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari kalian, dan mereka pun berlepas diri dariku. Dan seandainya mereka itu menginfakkan harta sebesar gunung Uhud mas, tidaklah sedekah dan infak itu akan bisa diterima oleh Allah, ya, sampai mereka mau beriman dengan takdir. Seperti itu, ya. Ini sebagai bukti menolak takdir adalah perbuatan kekufuran, dan harus hati-hati. Takdir baik ataupun buruk harus diimani. Sebab Allah, Nabi menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, coba jangan berbicara di belakang. Ya. Dan Nabi menekankan, dan kamu beriman kepada takdir, ketentuan dan keputusan Allah, keputusan baik dan buruknya. Ya. Misalkan kamu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan musibah, ya, musibah yang menimpa dirimu, atau musibah yang menimpa hartamu, itu hartamu itu hilang, atau dilalap api, atau dirampok orang dan lain sebagainya, kamu tetap harus beriman bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah, ya, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Coba yang belakang jangan guyon.
Seperti itu. Agar kenapa kok kita harus beriman kepada takdir? Agar tidak menjadi orang yang stres. Ya. Jadi jiwanya stabil. Otak dan pemikirannya pun juga akan senantiasa fresh. Ya. Gak gampang terjangkiti oleh penyakit stres yang akhirnya gila. Ya. Berapa banyak manusia ketika dia ditimpa oleh kehilangan hartanya kemudian gila. Ya, dia pikir hartanya itu, kenapa kok gila, kok diambil, kenapa kok hilang, terus bertanya-tanya demikian. Atau orang yang ditinggal mati, seperti seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya atau oleh anaknya, ya, atau oleh orang tuanya, atau yang laki-laki juga demikian, ya, dia tidak bisa menahan diri, ya, orang yang paling dicintai kemudian diambil oleh Allah, kemudian karena dia lemah keyakinannya kepada takdir, akhirnya dia mencaci maki Allah dengan menyatakan, ya Allah, engkau tidak adil, ya Allah, mengapa engkau takdirkan ini untukku, ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan kufur, pernyataan-pernyataan yang berbahaya, yang bisa menghilangkan keimanan kita dan menghancurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya bahwa rukun iman yang 6 ini harus diimani secara total, secara keseluruhan, dan cara mengimaninya pun juga harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh cara mengimaninya seperti ada dengan cara yang kita lakukan sendiri atau sesuai dengan kemauan kita. Tidak benar. Tapi kita sudah sepakat ya, yang bicara disuruh keluar. Coba itu dari kalangan akhwat itu, ya, tolong temannya yang mengetahui kalau ada yang berbicara langsung disuruh keluar, ya, supaya ada manfaatnya saya berbicara ini ya, sama-sama luwe ya, sama-sama laparnya ini. Tapi kalian enak, lapar tapi diam, ya. Kalau saya berbicara, menguras tenaga dan energi. Kalau nggak didengarkan percuma. Berarti kamu seperti mendengarkan radio, ya. Pembicaranya teriak-teriak, nggak taunya yang di depan radio tidur, ya. Nah, seperti itu. Jadi tolong dihormati ya majelis ini. Kan hanya beberapa menit saja ini pembicaraan. Setelah itu silakan berbicara sampai warak petengnya, ya, sampai kenyang. Nanti setelah pengajian. Ya, dikatakan bahwa mengimani rukun iman yang 6 itu harus sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Tidak boleh membuat pola dan cara sendiri. Ya, misalkan sekarang contoh beriman kepada Allah. Tidak boleh kita seenaknya mengimani Allah dengan cara kita, atau meyakini Allah dengan cara kita, atau dengan cara yang tanpa dalil. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan permasalahannya, ya, melalui ayat Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin benar di dalam mengimani Allah dan meyakini Allah, itu harus merujuk kepada kedua sumber ini, Kitabullah wa Sunnah. Ya, sekarang saya mau tanya, Allah itu di mana? Coba. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan.
Allah itu di mana? Atau benarkah Allah Ta'ala itu di mana-mana? Hah? Benar? Apa jawabannya? Itu yang belakang sendiri. Ya, kamu. Yang pakai peci hijau itu. Ya. Saya mau tanya kepada kamu, di mana Allah Ta'ala? Siapa namanya? Ya. Namamu siapa? Yang keras? Nggak dengar. Coba dijawab, di mana Allah Ta'ala itu? Hah? Di sekolahan ini? Atau di Tawangmangu? Hah? Di mana? Aina Allah? Kalau ada orang bertanya kepada kamu, Aina Allah? Kamu seorang Muslim, ya, harus tahu dan harus bisa menjawab, ya, tentang Tuhanmu, tentang apa yang kamu yakini, tentang zat yang kamu yakini, ya. Maka sangat lucu kalau ada seorang Muslim yang menyatakan beriman kepada Allah tapi nggak roh.